Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua hari ini. Semoga hari ini kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini tanggal 14 Juni 2023, tetap semangat, tetap semangat ya. Walaupun ini jam menuju jam 8 malam ya, jam 8 malam ya, dan kita masuk ke pertemuan ke-13 ya, tinggal beberapa pertemuan lagi ya, beberapa pertemuan lagi ya. Yang penting Anda tetap semangat hadir ya, agar setidak-tidaknya nilai Anda bisa saya naikkan katrol ya, agar bisa saya naikkan, saya bantu ya. Baik, dalam pertemuan ke-13, oke, hati-hati. Siapa nih teman kita naik motor? Firman Handika, hati-hati Bang Firman Handika. Ya, hati-hati di jalan ya. Oke, Niko, terima kasih ya. Ya, kita mulai saja. Nanti saya akan share lewat. Oke, oke. Hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan ya. Nanti saya share lewat YouTube kita ya sebagai pembelajaran. Semoga bisa membantu kalian semua teman-teman ya dalam pembelajaran ini ya. Iya, oke, saya screenshot sebentar. Oke. Iya. Nah, dalam pertemuan ke-13 ya, kita akan bicara lebih luas lagi ya. Nanti usahakan teman-teman nanti eh, akhir dalam kuliah ini mohon on kamera agar saya bisa mengabsen Anda ya, agar ada dokumentasi buat sekretariat stigi ya. Oke, kita masukkan lagi teman kita ya. Oke, Ina Agustina Duta ya, silakan masuk ya. Silakan masuk Ina Duta ya. Nah, kita akan masuk ke pertemuan ke-13 ya, dan ini bab ke-12 ya. Kita akan bicara tentang analisis faktor ekonomi. Teman-teman, dalam bisnis kita harus mengetahui faktor ekonomi dalam studi kelayakan bisnis ya. Tentunya kita sudah banyak belajar dari semester 1 ya tentang inflasi ya, suku bunga perbankan ya, stabilitas politik keamanan, kepastian hukum dan birokrasi ya, kebijakan subsidi, kondisi sosial budaya, lalu ekspor impor ya, bagaimana ya. Nah, kalau ekspornya meningkat tentu kita akan mendapatkan pendapatan yang sangat baik ya. Kalau impor terlalu tinggi akan mengakibatkan defisit ya. Lalu juga peraturan perpajakan ya. Lalu pengaruh nilai tukar mata uang kita ya terhadap nilai mata uang asing ya. Lalu kondisi prasarana, infrastruktur dan keberadaan teknologi informasi ya sangat penting sekali karena dalam dunia bisnis ya. Lalu pendapatan per kapita dan kondisi suatu wilayah negara atau provinsi ya. Lalu berikutnya kawan-kawan, kualitas sumber daya manusia ini sangat penting ya. Artinya Anda harus meningkatkan kualitas Anda ya dalam berbagai hal. Teman-teman, kita sudah tahu arti inflasi, artinya kondisi di mana harga mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan ya. Tetapi kalau terjadi terus-menerus, maka akan mengakibatkan kondisi ekonomi kita akan kacau ya dan mengguncang sosial politik ya. Ini pernah terjadi pada zaman Orde Lama ya. Nah, teman-teman, inflasi dibagi dua hal. Pertama adalah inflasi domestik atau domestic inflation. Ini berbicara faktor situasi kondisi yang terjadi di dalam negara seperti kebijakan pemerintah, bagaimana pemerintah mempunyai kebijakan mengeluarkan deregulasi yang mempengaruhi kondisi kenaikan harga ya. Misalkan kebijakan rencana menaikkan harga bensin, solar atau gas LPG ya, ternyata juga memberikan efek ya pada harga kenaikan kebutuhan barang-barang seperti 9 bahan pokok atau sembako kebutuhan masyarakat kawan-kawan ya. Lalu berikutnya ada inflasi impor, ini berbicara faktor situasi kondisi yang terjadi di luar negeri seperti goncangan ekonomi di Amerika Serikat sehingga mempengaruhi naiknya berbagai barang yang berasal di Amerika Serikat. Ya, misalkan jika suatu negara, misalkan Indonesia, terlalu tergantung dengan impor, ya, misalnya impor bahan baku kacang kedelai, maka akan mengakibatkan juga ya harga kacang kedelai juga terpengaruh dengan harga kenaikan-kenaikan di negara yang bersangkutan di Amerika Serikat ya, sehingga harga tahu tempe juga ikut naik di Indonesia ya. Kawan-kawan,
inflasi dilihat dari segi asalnya ada beberapa faktor ya, artinya ada inflasi struktural ya atau structural inflation. Ini berbicara ditimbulkan bertambahnya volume uang, tetapi pergeseran ekonomi atau pergeseran faktor-faktor produksi dari sektor non industri ke sektor industri ya. Lalu berikutnya ada cost plus inflation. Ini berbicara inflasi yang disebabkan kebijakan perusahaan yang menaikkan harga-harga barang produksi ya. Akibatnya apa kawan-kawan? Karena implikasi dari kenaikan biaya internal ya terjadi ya, misalnya kenaikan upah buruh ya, kenaikan suku bunga atau juga karena mengharapkan laba yang tinggi ya. Lalu berikutnya ada demand full inflation ya, adalah apa nih ya? Yang ditimbulkan karena didorong oleh biaya inflasi lainnya, karena faktor kenaikan pendapatan masyarakat lagi ekonomi lagi bagus ya. Juga kadang-kadang ditakutkan ketakutan akan terjadinya kenaikan harga terus-menerus ya, sehingga masyarakat memborong segala berbagai kebutuhan di pasar ya. Nah, ini ada tiga hal ya, nanti dibaca lagi, structural inflation, lalu ada cost push inflation, lalu ada demand full inflation ya. Nah, kawan-kawan, dalam penilaian inflasi ada beberapa hal ya, ada inflasi ringan atau creeping inflation, itu inflasinya masih ringan ya, artinya inflasi di bawah 10% ya. Kadang-kala ada yang menyatakan inflasi di bawah 5% adalah inflasi ringan ya. Nah, berikutnya ada inflasi sedang atau moderate inflation ya. Ini inflasi dianggap tidak efektif bagi kelangsungan ekonomi suatu negara karena dianggap mampu mengganggu bahkan mengancam pertumbuhan ekonomi ya. Itu sekitar antara 10 sampai 30% per tahun. Lalu berikutnya ada inflasi berat ya. Artinya wah, ini inflasi berat apa nih ya? Artinya sektor-sektor ekonomi sudah mengalami kelumpuhan kecuali badan usaha milik pemerintah yang masih dikuasai oleh negara ya. Ini inflasinya sekitar 30 sampai 100% per tahun ya. Lalu ada juga inflasi sangat berat atau hyperinflation. Ini pernah terjadi di era Orde Lama ya, atau juga terjadi di masa Perang Dunia Kedua ya, di mana inflasinya lebih besar 100% per tahun ya, atau pernah terjadi di Indonesia ya, masa Orde Lama inflasinya sangat meningkat ya atau sangat tinggi dikarenakan politik tidak stabil ya. Nah, mudah-mudahan kita menjauh ya untuk inflasi sangat berat atau inflasi sedang ya. Ya kita bersyukur alhamdulillah inflasi ringan di Indonesia atau creeping inflation ya tidak terlalu tinggi ya, ya sekitar di bawah 5% ya, alhamdulillah ya. Teman-teman, kita lanjutkan lagi. Dalam bisnis kita juga harus mengetahui bagaimana konsumen ya atau masyarakat ingin membeli produk Anda ya. Artinya ini menghitung indeks harga konsumen atau bahasa Inggrisnya Consumer Price Index ya. Artinya kita lihat ada rumusnya sebagai berikut, CPI ya, Consumer Price Index atau indeks harga konsumen kawan-kawan ya, sama dengan CP bagi BPP ya. CP-nya apa nih? Current price ya atau harga suatu jenis barang yang dilihat dari periode berlangsung atau berjalan ya. Lalu BPP ini berbicara based on period price atau harga dari suatu jenis barang yang dilihat pada periode dasar ya. Nah, kawan-kawan, kalau kita ingin mengetahui informasi indeks harga saham, tentunya atau CPI, nanti bisa Anda lihat di websitenya Biro Pusat Statistik ya, BPS ya, itu dijelaskan secara luas ya, secara gamblang ya. Sehingga BPS umumnya telah mendata ya, Biro Pusat Statistik telah mendata seluruh informasi bagaimana mengenai berbagai harga dari setiap barang, dan data informasi tersebut diambil dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu ya, sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Seperti nanti Anda kalau ingin bikin skripsi ya, kalangan akademisi untuk penelitian, atau Anda sebagai bisnismen ya, untuk mengetahui bagaimana indeks harga kemampuan konsumen ya di Indonesia secara luas ya, atau secara perwilayah, secara Sumatera, Kalimantan ya, Sulawesi, Papua dan sebagainya ya.
bagaimana nanti Anda sebagai bisnismen atau sebagai manajer marketing atau manajer apapun ya keuangan ya untuk mengetahui memperkuat analisa bisnis dan sebagainya ya kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, tujuan perhitungan inflasi yang tadi saya katakan ya, tentunya kawan-kawan akan bertanya untuk apa inflasi untuk menghitung apa formula perhitungan inflasi atau indeks harga konsumen. Nah, tentunya bagi investor ya, kategori real investment berkeinginan investasi ke suatu negara atau ke Indonesia bisa menjadikan informasi sebagai salah satu pendukung rekomendasi ya. Adapun pengertian real investment artinya investasi nyata ya secara umum tentunya ingin menginvestasi dalam aset berwujud seperti tanah, properti, mesin-mesin atau pabrik ya. Lalu kedua B bagi investor kategori nanti Anda sebagai analis financial ya, financial investment, ukuran dari hasil indeks harga konsumen ini bisa menjadi base analyst ya, ataupun pengertiannya adalah Anda bisa melihat secara luas bagaimana investasi keuangan yang melibatkan kontrak tertulis ya, seperti saham biasa, saham perusahaan-perusahaan yang besar ya, saham di dunia industri seperti Bank BCA, saham Unilever, saham gudang garam ya, dan saham perusahaan-perusahaan lainnya ya yang tercatat di bursa efek saham di Jakarta ini. Lalu juga ingin mengetahui bagaimana tingkat investasi dalam obligasi saham ya. Tentunya kawan-kawan tujuan indeks itu adalah mengukur perubahan harga eceran yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar kehidupan yang telah tetap untuk konsumen secara perhitungan rata-rata kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan kita lihat bagaimana kita menghitung indeks harga konsumen, mohon diperhatikan ya, rumusnya ada sebagai berikut ya. IRX sama dengan IHKX bagi IHK A-1 kali 100 kurang 100 ya. Kita lihat kawan-kawan ya rumus indeks harga saham atau CPI di mana tahun 1990 IHK-nya adalah tinggal 91,4, 91 tahun 1991 IHK-nya 40801, 1992 IHK-nya 420,3, 1993 432,7 ya, dan seterusnya Anda baca lagi ya. Nah, kita akan mulai menghitungnya. Mohon diperhatikan kawan-kawan bagaimana kita menghitung indeks harga saham ya. Artinya misalnya indeks harga saham tahun 1991, artinya indeks harga 1991 dibagi indeks harga 1990 dikali 100 kurang 100 ya. 1991 kita lihat angkanya 40801 ya kawan-kawan, tolong perhatikan ya, 408,01 ya. Dibagi tahun 1990 391,4 ya. Kali 100 kurang 100 maka dapat nilai inflasinya 4,2%. Artinya di bawah 5% ya. Artinya ekonominya inflasinya ringan ya, creeping ya. Nah, kita coba lagi sekali lagi kawan-kawan. Mau perhatikan misalnya 1992 ya. Artinya IHK 1992 dibagi tahun sebelumnya IHK 1991 kali 100 kurang 100 ya. Kita lihat 1992 ya. Di mana 1992 40,3 ya dibagi 40801 ya. Ya, oke. Kali 100 kurang 100 dapatnya nilai inflasinya 3% ya, di bawah 5%. Artinya inflasi ringan ya kawan-kawan ya. Sekali lagi deh kawan-kawan, perhatikan lagi ya. Kita coba lagi indeks tahun 1991 ya. Kita lihat tahun 1993 dibagi 1992, kita lihat 1993 432,7 bagi 420,3. Oke ya, kawan-kawan ya, mohon perhatikan ya. Lalu kali 100 kurang 100 dapatnya 2,95, dibulatkan saja 3 ya. Lalu indeks tahun 1994 kita akan dapat 2,6% ya. Inflasinya ringan ya. Nah, sehingga kita masukkan ya, nanti mohon dijelaskan ada perhitungan inflasi ya, apa ringan, berat atau apa ya. Mohon dijelaskan agar Anda bisa terasa.
Nah, ini kita masukkan ya, 4,2, 3,0, 3,0, 2,6 ya. Ini Anda iseng-iseng aja, silakan isi lagi ya. Ya, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Di mana tabel inflasi dalam tahun 2016 berdasarkan laporan Bank Indonesia ya kemarin ya, dan sekarang masih di bawah 5%, kawan-kawan ya. Di mana 2016 3,07%, ya Agustus 2016 2,79%, sampai Desember 2015 3,35% ya, pada masa pemerintahan peralihan dari Bapak Presiden SBY ke Jokowi ya. Artinya ekonomi Indonesia inflasinya di bawah 5% ya, sangat ringan ya, atau inflasi ringan kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan harap diingat sebagai investor, nanti Anda sebagai bisnismen ya, sebagai analis ya, analis keuangan ya, pemerhati ekonomi dalam ilmu studi kenaikan bisnis ya. Inflasi adalah fenomena kenaikan harga-harga dalam lingkup ekonomi. Misalkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2010 adalah 8%, maka rata-rata harga barang akhir tahun 2010 lebih mahal 8%. Atau dengan kata lain, kawan-kawan, uang atau pendapatan Anda berkurang 8% pada akhir tahun sebelumnya ya. Teman-teman, kita harus mengetahui bahwa inflasi pasti terjadi. Tidak mungkin kita hindari ya. Harap diingat, kenaikan harga-harga barang lebih baik daripada terjadi penurunan harga barang. Karena di sini nanti Anda sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, akan memicu, ya, akan memaksa Anda sebagai produsen pabrik atau industri, bagaimana caranya Anda menghasilkan lebih banyak barang, sehingga ekonomi dapat berputar, kawan-kawan ya. Lalu ketiga, pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika inflasi, nah inflasi apa nih ya, didorong faktor permintaan atau demand drive ya, di mana inflasi naik dan membuat produksi usaha Anda juga meningkat. Dengan demikian, inflasi yang tinggi akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi. Artinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kawan-kawan ya. Nah, kita lihat kalau ini tingkat inflasinya ringan, ya, inflasi lain ini, kawan-kawan, tentunya investor akan meningkatkan usaha bisnisnya ya dengan menanamkan usaha modalnya, uangnya ya ke dalam berbagai bidang bisnis ya, usaha bisnis ya, di atas inflasi ya, sehingga ekonomi bergerak terus terpacu ya, masyarakat membutuhkan produk Anda ya, ekonomi akan bertumbuh dengan baik ya kawan-kawan ya. Nah, ini gambarnya ya. Artinya investasi yang lebih tinggi dari garis inflasi menunjukkan lebih tinggi daripada hal ini proyek usaha bisnis yang dilaksanakan, dan sebaliknya jika investasi lain di bawah investasi apa nih, kita lihat inflasi ini sangat berbahaya ya dan tidak layak dilaksanakan ya, sehingga pentingnya sekali kita menjaga apa ekonomi kita tetap kondusif bertumbuh ya. Anda sebagai manajer, sebagai bisnismen ya, bagaimana agar usaha bisnis Anda selalu berkembang terus, bertumbuh ya, sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh konsumen dan masyarakat, kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, kebijakan fiskal adalah yang berhubungan dengan pajak ya. Itu saya harus bilang kepada kawan-kawan, kita harus taat dalam membayar pajak ya. Ini penting sekali, baik pajak pendapatan ya, pajak bangunan, pajak kendaraan ya. Tentunya teman-teman, di sini teman-teman kita dari Departemen Keuangan berusaha mengkaji, menganalisa, mengimplementasi, serta mengevaluasi bagaimana penerapan kebijakan tersebut mencapai tingkat optimal, serta solusi apa yang diambil jika terhadap hambatan-hambatan yang mungkin dialami oleh para wajib pajak tersebut ya. Nah, kawan-kawan, berbagai jenis pajak, ada pajak berdasarkan harga ya, artinya perhitungan persentase pajak didasarkan pada nilai barang ya, oke. Lalu ada pajak ekstra ya, sure tax ya, artinya pajak yang seperti tambahan pajak terhadap barang yang dijual, pajak tambahan terhadap pelunasan barang, kawan-kawan. Lalu ada pajak properti, ini semacam pajak bumi dan bangunan ya, kawan-kawan ya.
Lalu ada pajak kepala atau Lamshun tax ya. Artinya setiap pembayar pajak tanpa tergantung pada besar kecilnya pendapatan orang tersebut. Ada juga pajak nilai tambah, misalnya Anda membeli tepung terigu, rokok, ya, roti, ya, tentu ada dikenakan pajak ya kalau di supermarket, ya, supermarket di dekat rumah Anda, ya. Ada juga negatif income tax, ya, artinya pajak pendapatan negatif, ya. Ini bertujuan untuk tunjangan sistem sosial atau social security, ya. Ini banyak dilakukan oleh negara-negara yang ada di Eropa, ya, di Eropa. Lalu ada juga pajak penjualan barang mewah, ya, ingat kawan-kawan ya, seperti Hermes, Rolex dan sebagainya ya. Aduh, saya menyebut nama iklan ya. Artinya teman-teman kalau membeli suatu barang mewah, ya, tadi saya sebutkan, tentu Anda dikenakan pajak barang mewah ya. Lalu berikutnya ada pajak penjualan. Pajak penjualan dibebankan pada semua barang dagangan. Lalu ada juga income tax, pajak perseroan, ya, kawan-kawan. Ada juga pajak penghasilan Anda, kawan-kawan ya. Oke ya. Lalu ada juga progressive tax, ya. Ada lagi proportional tax, pajak proporsional. Ada juga pajak tersembunyi, ada juga pajak upah, ya. Pajak upah mungkin ya pajak penghasilan kawan-kawan ya. Oke, Duta hati-hati di jalan, Duta. Saya lihat ya. Oke. Dan selanjutnya, nah ini ya, mau dibaca lagi. Bagaimana pertukaran nilai rupiah dengan dolar bisa kita lihat ya. Artinya ekonomi kita tetap stabil ya. Artinya kita mengalami ekonomi yang stabil dengan jangka panjang ya, juga ekonomi di era Bapak Presiden Jokowi ya selama 2 periode sangat stabil. Nah, tetapi teman-teman kalau kondisi uang domestik sangat lemah terhadap uang asing, maka akan terjadi antara lain ya harga bahan baku yang diimpor mengalami kenaikan ya, seperti kalau tergantung terhadap impor tentunya harga akan naik ya. Lalu beberapa komponen mesin industri, lalu beberapa komponen peralatan-peralatan teknologi atau militer dan sebagainya ya. Teman-teman, dalam pertumbuhan ekonomi mata uang, di mana di sini ada 5 hal definisi tentang uang ya, bisa Anda lihat M1, M2, M3, M4, M5 ya. Mohon dibaca lagi ya. Lalu tentunya permintaan uang merupakan fungsi yang tidak tergantung pada kondisi keadaan yang dapat terus berubah. Harga setiap waktu akan terus berubah naik dan turun secara tidak teratur dan berfluktuasi ya. Dan kita tidak bisa mengetahui dengan pasti titik impas ya. Equilibriumnya terjadi ya. Makanya saya selalu ingatkan agar Anda menginvestasikan ya dananya dalam beberapa hal ya, sehingga jika terjadi force major yang tidak diduga, Anda punya simpanan dalam keuangan di aset Anda ya. Kawan-kawan, teorinya adalah sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T ya. M ini adalah berbicara uang, kawan-kawan. V berbicara kecepatan peredaran uang. P atau price ini berbicara tingkat harga. Lalu T artinya jumlah transaksi atau volume perdagangan ya. Di sini perlu ditekankan bahwa variabel M atau uang adalah variabel yang dikontrol atau diawasi oleh bank pemerintah, Bank Indonesia melalui kebijakan pemerintah. Lalu variabel harga adalah variabel residu yang ditentukan oleh hasil. Ketiga variabel lainnya di sini diasumsikan harus fleksibel, artinya dapat bergerak naik ataupun turun. Variabel transaksi adalah transaksi merupakan jumlah keseluruhan agregat, quality, transaksi yang terdiri dari suatu selang, waktu tertentu ya kawan-kawan ya. Nah, kita contoh soal saja langsung ya. Misalkan suatu transaksi ekonomi pada tingkat harga 1 juta ya. Barang yang terjual 100 unit, kecepatan peredaran 10 kali. Tentukan besarnya uang yang beredar dalam transaksi tersebut ya. Kita lihat diketahui price adalah 1 juta,
transaksi adalah 100 unit ya. Taruhlah 100 unit sepeda motor. V velocity perputarannya 10 kali ya. Berapa M? Artinya uang ya. Maka kita masukkan M kali 10 sama dengan 1 juta kali 100 ya. Maka M-nya adalah 1 juta kali 100 kali 10 sama dengan 10 juta ya. Artinya teman-teman ya, di sini misalnya M kali F adalah 500 juta ya. Berarti P kali T-nya juga harus 500 juta ya. Oke ya. Saya ulang lagi misalnya M kali F hasilnya nilainya 100 juta ya. P kali T juga nilainya harus 100 juta ya. Artinya peredaran uang ya, perputaran uang harus sama dengan perputaran dunia usaha industri ya kawan-kawan ya. Sekali lagi kawan-kawan ya. Contoh soal kedua. Suatu hari PT International Golden Indonesia dan PT Cendrawasih Selipi Jakarta membuat kesepakatan perdagangan transaksi sebesar 100 juta. Jika jumlah uang yang beredar adalah 10 juta, ya, berapa kecepatan peredaran uang? Jawab M kali V sama dengan P kali T ya. M-nya uangnya adalah 10 juta ya. P-nya dicari ya, sedangkan P kali T-nya adalah 100 juta, maka kita lihat kecepatan peredaran uang V sama dengan 100 juta bagi 10 juta adalah kecepatan uangnya adalah 10 kali, artinya perputaran bisnis ya kawan-kawan ya. Oke ya. Sekali lagi saya ingatkan misalnya M kali V-nya 500 juta, P kali T-nya adalah juga nilainya harus sama, 500 juta ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi berbagai istilah dalam studi kelayakan bisnis ya. Saya ingin ingatkan, inflasi Anda sudah tahu, harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau penurunan nilai mata uang ya. Misalnya melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing. Lalu ada deflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi peristiwa penurunan harga barang umum secara terus-menerus, terjadi peningkatan nilai uang. Misalkan kuatnya nilai rupiah ya. Lalu devaluasi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menurunkan nilai mata uang dalam tahap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor serta menambah devisa ya. Lalu berikutnya revaluasi adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kebijakan ini juga dilakukan oleh beberapa negara Amerika Latin di benua Amerika terhadap mata uang Amerika Serikat dolar ya. Lalu ada juga apresiasi suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme perdagangan. Contoh misalnya kalau ekonomi kita semakin maju, ekonomi semakin bagus, ekspor semakin meningkat, tentu nilai mata uang rupiah semakin kuat ya. Lalu berikutnya adalah depresiasi adalah suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh mekanisme perdagangan. Lalu ada centering ya. Ini adalah adalah pemerintah bagaimana mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Ini terjadi pada Orde Lama ya. Mungkin nanti teman-teman bisa membacanya bagaimana inflasi sangat tinggi di Orde Lama ya. Lalu redenominasi artinya penyederhanaan nilai nominal uang 1 juta menjadi 1.000 rupiah dengan mengurangi nilai digitnya ya. Tentunya kebijakan redenominasi ini harus terencana dan dampak daya beli masyarakat adalah tetap. Kondisi ini hanya dapat dilakukan pada saat ekonomi makro secara stabil, ekonomi bertumbuh, dan inflasi. Ingat, saya selalu katakan inflasi harus terkontrol dengan baik. Ya, artinya ekonomi harus baik, ya, ekonomi harus stabil, ya, ekonomi bertumbuh sehingga ya, nilai mata uang rupiah atau nilai mata uang lokal semakin kuat ya. Tentunya kalau semakin kuat artinya perdagangan ekonominya semakin maju kawan-kawan ya. Ya kawan-kawan, ini
tugas keempat ya, studi kelayakan bisnis ya, di mana kita lihat Bapak Dr. Niko Tarihoran, Sarjana Manajemen Magister Sains, Direktur Utama PT Maspion Maju Indonesia ya. Niko jadi direktur ya. Amin ya Niko ya. Amin nggak Niko? Ya. Berencana Iya, Pak. ya. Jadi direktur ya. Niko ya. Amin ya. Oke. Berencana berinvestasi ke Provinsi Kalimantan Selatan dengan data 8 tahun terakhir ya kawan-kawan, kita lihat tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ya. Nah, ini indeks harga konsumennya. Coba Anda hitung perbandingannya ya. Apakah inflasi ringan, berat, sedang ya. Anda harus menceritakan ya agar Anda bisa nanti dalam penulisan skripsi bisa menganalisa ekonomi. Kalau nanti Anda ingin skripsi kualitatif ya, harus bisa menganalisa ya. Tentukan pertama nilai inflasi setiap tahunnya, jelaskan perhitungannya secara lengkap dan detail ya kawan-kawan ya. Lalu berikutnya, apakah inflasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah termasuk moderate inflation, creeping inflation, atau inflasi berat? Ya, jelaskan dan ceritakan ya dengan jelas setiap tahunnya apa yang terjadi sepanjang tahun 2015 dan tahun 2022. Dan harus Anda ceritakan apakah Kalimantan Selatan dengan inflasi sekian layakkah kita melakukan bisnis di provinsi di sana ya. Silakan Anda menganalisa ya. Nah, tugas dikumpulkan yang keempat ini bersama dengan ujian akhir semester. Kembali saya ingatkan, untuk tugas keempat ini ditulis tangan ya di atas kata folio yang bersih, saya ingatkan. Ini lebih banyak hitung-hitungan ya sekarang ya. Dan saya tidak menerima dalam bentuk foto dan di-scan dengan baik ya. Sehingga saya sebagai dosen Anda bisa melihat kesungguhan Anda dalam tugas yang diberikan kepada Anda ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Niko ya, bagaimana kita harus sungguh-sungguh ya, agar setidaknya kalau kita sungguh-sungguh rajin ya, ya pasti hasil yang kita dapat, sukses kita dapat kita raih ya. Nah, kerjakan, silakan berdiskusi dengan kawan Anda dan jangan menunda waktu ya kawan-kawan. Nah, akhirnya kiranya Allah SWT memberikan langkah sukses masa depan yang gemilang untuk Anda sebagai mahasiswa, ya, mahasiswa di Jakarta ya. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang akan bekerja, maka ia pasti berhasil ya. Dan insya Allah ya, nilai A atau B sangat mudah diraih ya. Amin ya kawan-kawan ya. Selanjutnya kawan-kawan, mohon perhatikan apabila Anda mendapatkan nilai C atau D ya, tentu Anda sudah tahu sendiri ya. Saya masih memperhatikan, masih banyak yang belum, ya saya nggak usah ngomong ya, kesadaran masing-masing ya. Artinya ya masih ada yang kurang kawan-kawan kita ya, masih ada yang belum sungguh-sungguh ya. Sehingga demikian kawan-kawan, tugas keempat, salam sukses untuk Anda, mohon dipelajari lagi dan setelah ini saya akan siarkan melalui YouTube ya dalam beberapa menit lagi ya. Sehingga mohon kawan-kawan YouTube ini tolong dipelajari lagi ya, karena saya mempermudah Anda agar belajarnya bisa lebih refresh ya, lebih lebih mudah ya. Ya demikian teman-teman dalam studi kelayakan pertemuan ke-13 ya STIGI Jakarta ya, semoga bermanfaat ya sehingga kita menjadi sarjana-sarjana yang sukses ya. Baik teman-teman, sudah kita lebih dari 30 menit, mohon open kamera, saya ingin absen Anda. Oke, mohon open kamera sebentar aja. Ya, oke. Oke, Umi Masito, terima kasih atas kehadirannya. Anwar Sanusi, Francisca, Hikmah, Navia, Niko sebagai calon direktur, jangan lupa ya. Mohon analisa bisnis kita di Provinsi Kalimantan. Rizky Rikiani, Duta Alam Kasar, Firman Andika, selamat untuk juara badmintonnya ya. Tetap semangat Firman Andika ya supaya Terima kasih, Pak. Terima kasih. supaya kita bisa menghadirkan atlet-atlet yang dari kampus kita yang nasional ya, kalau bisa internasional ya. Lalu Ina, Amin. ya amin ya. Lalu bisa
saya mau tawa. Duta Alkusar, Santi Wayuni, Dela Pusita, Rika Amelia, De Irma, dan Sarah Rimalda ya. Baik, demikian pertemuan kita. Salam sukses di pertemuan ke-13. Sampai jumpa pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 nanti ujian akhir semester ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam sukses semuanya. Terima kasih, Pak. Sukses selalu, sukses selalu. Terima kasih, Pak.